mengajarkan keteguhan iman kepada para sahabat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengisahkan orang-orang beriman yang hidup pada masa dahulu. Salah satu kaum mukminin yang dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah para korban pembuat parit api Ashabul Ukhdud. Tragedi yang dialami orang-orang beriman itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat keempat hingga 7. Hanya karena meyakini ajaran tauhid, mereka mengalami penyiksaan luar biasa oleh penguasa Najran, kini termasuk kawasan Yaman. Penguasa setempat mengempaskan mereka yang terdiri atas laki-laki, perempuan, tua maupun muda ke dalam parit yang dibakar nyala api besar. Kisah tentang rezim keji itu juga dituturkan dalam sebuah hadis panjang riwayat Imam Muslim nomor 3005. Seluruh syuhada itu dibakar dalam kondisi masih bernyawa. Hadis sahih itu juga menyebutkan di antara mereka bahkan terdapat seorang ibu yang menggendong bayinya. Perempuan ini sempat takut ketika diperintahkan si raja yang kafir untuk masuk ke dalam kobaran api. Namun anaknya yang masih dalam buayan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Duhai ibu, bersabarlah karena engkau sesungguhnya berada di atas kebenaran." Mengutip tafsir Al-Mishbah, banyak ulama menyatakan bahwa orang-orang yang disiksa Ashabul Ukhdud merujuk pada sekelompok kaum beriman dari kalangan Nasrani yang dibakar dalam parit berjumlah 20.000 jiwa. Mereka merupakan warga kota Najran, kini berlokasi di perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman. Peristiwa penyiksaan yang dimaksud terjadi kira-kira pada 523 Masehi, sekitar 47 tahun sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengherankan bila kisah ini cukup populer di kalangan penduduk Jazirah Arab, termasuk Makkah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nama Ashabul Ukhdud disebutkan kepada para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ta'awudz. Beliau memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, mengingat dahsyatnya ujian yang dialami kaum Nasrani tersebut. Diharapkannya pula umat beliau dapat mencontoh kesabaran orang-orang beriman dari masa lalu ketika menghadapi gangguan penguasa musyrikin, semisal kafir Quraisy di Makkah. Selanjutnya kita bahas siapakah raja zalim yang tega melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Di negeri Yaman yang subur dan kaya akan sejarah, hiduplah seorang anak yang kelak akan dikenal sebagai Raja Dzunuwas. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Nama aslinya adalah Yusuf, dan ia berasal dari keluarga kerajaan yang berpengaruh di Himyar, sebuah kerajaan kuno yang terletak di wilayah selatan semenanjung Arab. Yusuf dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan dan pendidikan terbaik. Ia belajar tentang politik, militer, dan agama, serta berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada zamannya. Guru-guru terbaik dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengajarinya, dan Yusuf menunjukkan minat yang besar dalam semua pelajaran yang diberikan kepadanya. Ayahnya, sang raja, melihat potensi besar dalam diri putranya dan mulai melibatkan Yusuf dalam urusan kerajaan sejak usia muda. Yusuf sering mendampingi ayahnya dalam pertemuan-pertemuan penting dan perjalanan diplomatik. Pengalaman ini memberinya wawasan yang mendalam tentang cara mengelola sebuah kerajaan dan memahami dinamika kekuasaan. Selain belajar dan berlatih, Yusuf juga memiliki jiwa petualang. Ia sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Yaman, mengunjungi suku-suku dan kota-kota untuk memahami kehidupan rakyatnya. Perjalanan-perjalanan ini memperkuat kecintanya pada tanah airnya dan keinginannya untuk membuat Yaman menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Ketika ayahnya meninggal, Yusuf naik tahta dan mengambil nama Dzunuwas. Sebagai raja baru, ia dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga dan pemberontakan internal. Namun, dengan kecerdasan dan keberaniannya, Dzunuwas berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini dan memantapkan posisinya sebagai penguasa Himyar. Dzunuwas adalah seorang pemimpin yang sangat peduli pada rakyatnya.
ia melakukan banyak reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk membangun infrastruktur, memperbaiki sistem irigasi, dan meningkatkan perdagangan. Ia juga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, selalu mendengarkan keluhan rakyatnya dan mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Namun, salah satu aspek paling menonjol dari pemerintahannya adalah kebijakannya dalam hal agama. Junwas adalah seorang penganut agama Yahudi yang taat, dan ia berusaha untuk menyebarkan agama ini di seluruh kerajaannya. Pada masa itu, Yaman adalah rumah bagi berbagai komunitas agama, termasuk Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Junwas ingin menjadikan Yaman sebagai kerajaan Yahudi yang kuat. Keinginan ini membawanya ke dalam konflik dengan komunitas Nasrani yang cukup besar di wilayah Najran. Najran adalah kota yang terkenal dengan komunitas Nasraninya yang kuat dan berpengaruh. Ketika Junwas mencoba untuk mengubah penduduk Najran menjadi Yahudi, mereka menolak. Penolakan ini memicu kemarahan Junwas, yang kemudian memutuskan untuk menindak tegas mereka. Junwas memimpin pasukannya ke Najran dan memerintahkan penangkapan serta penyiksaan terhadap umat Nasrani yang menolak untuk berpindah agama. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Ashabul Ukhdud, di mana banyak orang Nasrani dibunuh atau dilemparkan ke dalam parit-parit api. Tindakan ini memicu kecaman luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Berita tentang kekejaman Junwas sampai ke telinga Kaisar Romawi Timur dan Raja Abisinia, Ethiopia. Yang keduanya adalah pemimpin Nasrani yang berpengaruh. Raja Abisinia, Negus, memutuskan untuk campur tangan dan mengirim pasukan besar untuk menggulingkan Junwas dan membebaskan umat Nasrani di Yaman. Pasukan Abisinia yang dipimpin oleh panglima perangnya yang kuat dan berpengalaman berhasil menyeberangi Laut Merah dan mendarat di Yaman. Mereka bergerak cepat menaklukkan kota-kota dan desa-desa di sepanjang jalan mereka menuju ibu kota Himyar. Junwas berusaha mempertahankan kerajaannya, tetapi pasukan Abisinia terlalu kuat dan terorganisir. Dalam pertempuran yang menentukan, pasukan Junwas mengalami kekalahan telak. Menyadari bahwa kerajaannya akan jatuh ke tangan musuh, Junwas memutuskan untuk tidak menyerah. Dalam tindakan terakhir yang berani, ia menunggang kudanya ke laut dan menghilang di dalam ombak, memilih kematian daripada ditangkap oleh musuh. Dengan wafatnya Junwas, kerajaan Himyar jatuh ke tangan Abisinia. Pasukan Abisinia menetapkan seorang penguasa boneka untuk mengendalikan Yaman, dan pengaruh Nasrani semakin kuat di wilayah tersebut. Namun, tindakan heroik Junwas dan perlawanan terakhirnya tetap dikenang oleh rakyatnya. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan tragis, Junwas meninggalkan warisan yang abadi. Kebijakan-kebijakannya dalam memajukan Yaman dan reformasi yang dilakukannya memberikan dampak positif yang bertahan lama. Nama Junwas tetap hidup dalam sejarah sebagai seorang raja yang berani dan berkomitmen pada keyakinannya. Kisah Junwas juga memberikan pelajaran tentang toleransi dan keberagaman. Tindakannya terhadap umat Nasrani di Najran menjadi pengingat akan pentingnya menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Sejarah tragis ini menjadi bagian dari warisan Yaman, mengajarkan generasi berikutnya untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Kemudian kita akan menelusuri kisah dari sudut pandang pemuda Ashabul Ukhdud. Peristiwa Ashabul Ukhdud adalah sebuah tragedi berdarah. Pembantaian yang dilakukan oleh seorang raja kejam kepada jiwa-jiwa kaum muslimin ini merupakan kebiadaban dan tindakan tak berperi kemanusiaan. Namun akidah tetaplah harus dipertahankan, karena dengannya lah kebahagiaan yang abadi akan diperoleh. Allah mengisahkan kejadian tragis ini dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Buruj ayat 4-7. Para ahlul ilmi sedikit berselisih dalam menafsirkan siapakah Ashabul Ukhdud. Sebagian di antara mereka
Ahlul ilmi mengatakan bahwa mereka, Ashabul Ukhdud, adalah suatu kaum yang termasuk orang-orang ahli kitab dari sisa-sisa orang Majusi. Ibnu Abbas dalam suatu riwayat mengatakan, mereka adalah sekelompok manusia dari Bani Israel. Mereka menggali parit yang luas di suatu tempat, kemudian menyalakan api. Orang-orang berdiri dihadapkan kepada parit, baik laki-laki maupun wanita, kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka menganggap bahwa dia adalah Daniel dan para sahabatnya. Dan dalam riwayat, hal itu adalah sebuah lubang parit di negeri Najran, di mana mereka menyiksa manusia di dalamnya. Sedangkan dalam riwayat Ad-Dloha, beliau mengatakan, para ahli tafsir menyangka bahwa Ashabul Ukhdud adalah orang-orang dari Bani Israel, di mana mereka meringkus manusia baik laki-laki maupun wanita, lalu dibuatkanlah parit dan dinyalakan api dalam parit tersebut. Lalu dihadapkanlah seluruh kaum mukminin ke arah parit tersebut, seraya dikatakan, kalian memilih kufur atau dilemparkan ke dalam api. Tafsir At-Tabari 30/162. Kisah tragis ini pun kerap disampaikan oleh para pengajar kepada para muridnya. Bahkan pada kisah anak-anak pun sering disajikan. Kisah tersebut ialah sebagai berikut. Dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, berkatalah ia kepada rajanya, sesungguhnya aku telah tua. Utuslah kepadaku seorang anak yang akan aku ajari sihir. Maka sang raja pun mengutus seorang anak untuk diajari sihir. Setiap kali anak tersebut datang menemui tukang sihir, di tengah perjalanan ia selalu melewati seorang tabib. Ia pun duduk mendengarkan pembicaraan rahib tersebut, sehingga ia kagum kepadanya. Maka setiap kali ia datang ke tukang sihir, ia selalu duduk dan mendengarkan petuah rahib itu. Kemudian baru ia datang ke tukang sihir, sehingga tukang sihir itu memukulnya karena ia datang terlambat. Ia mengadukan hal itu kepada rahib tadi. Sang rahib pun berpesan, kalau engkau takut kepada tukang sihir, katakanlah bahwa keluargamu telah menghalangimu sehingga engkau terlambat. Dan bila engkau takut kepada keluargamu, katakan juga bahwa tukang sihir itu telah mencegahmu. Maka tatkala berlangsung demikian, tiba-tiba ada seekor binatang buas mengonggok di tengah jalan sehingga menghalangi lalu lalangnya manusia. Menghadapi peristiwa ini, maka ia pun bergumam, pada hari ini akan aku buktikan apakah tukang sihir itu lebih utama daripada rahib ataukah sebaliknya. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian mengatakan, ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu. Kemudian ia lemparkan batu tersebut sehingga matilah binatang buas tadi dan manusia pun bisa lewat kembali. Sesudah itu datanglah ia kepada rahib dan mengabarkan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian sang rahib mengatakan, wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku. Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku. Dan kini ia dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, serta dapat mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Hal ini terdengar oleh seorang teman duduk raja, sedangkan dia adalah seorang yang buta. Kemudian ia membawa harta yang banyak seraya mengatakan, aku akan berikan harta ini kepadamu bila engkau bersedia menyembuhkan penyakitku. Maka sang anak menjawab, sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan siapapun, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu. Maka ia pun beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Kemudian datanglah dia menemui sang raja dan duduk sebagaimana biasanya. Sang raja pun heran seraya mengatakan, siapakah yang telah mengembalikan pandanganmu? Maka ia menjawab, Rabbku. Sang raja melanjutkan, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?
Jawabnya, "Ya, dia adalah Robku dan Robmu juga." Maka sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada anak tersebut. Didatangkanlah si anak itu, kemudian sang raja berujar, "Wahai anakku, sekarang engkau telah memiliki kepandaian sihir, sehingga bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya." Sang anak balik menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun dan hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan." Akhirnya sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada rahib. Maka didatangkanlah si rahib, kemudian dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Ia pun enggan. Maka sang raja meminta gergaji, kemudian diletakkan tepat di tengah kepalanya, dan dibelahlah tubuhnya sampai terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian didatangkan pula teman duduk sang raja tersebut, dan dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Demikian pula ia pun enggan. Kemudian ditaruh gergaji itu di atas kepalanya, lantas dibelahlah tubuhnya hingga terbelah. Selanjutnya didatangkanlah sang anak dan dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Ia pun menolak. Kemudian ia dilemparkan kepada sekelompok prajurit raja dan dikatakan, "Pergilah kalian ke gunung ini dan gunung ini, mendakilah sampai di puncak gunung. Apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkan dia. Dan kalau tidak, maka lemparkan ia ke dasar jurang." Maka mereka pun pergi, kemudian naik, dan tatkala berada di atas gunung sang anak berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendak-Mu." Tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut dan semua prajurit raja jatuh berguguran ke bawah jurang. Kemudian kembalilah sang anak menemui sang raja. Ia heran dan mengatakan, "Apa yang terjadi pada para sahabatmu?" Sang anak menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menjagaku dari makar mereka." Maka kembali sang raja melemparkannya ke sekelompok prajuritnya yang lain. Kali ini perintah sang raja, "Pergilah kalian dan bawalah anak ini ke sebuah perahu. Apabila kalian telah ke tengah laut, maka apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkanlah ia. Kalau ia tetap enggan, lemparkanlah ia ke tengah lautan." Maka mereka pun pergi. Setelah sampai di tengah laut, sang anak pun berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendak-Mu." Maka perahu itu pun terbalik, namun Allah tetap menyelamatkannya, dan tenggelamlah seluruh prajurit raja. Kembalilah sang anak datang menemui sang raja. Ia pun terkejut seraya mengatakan, "Apa yang terjadi pada para sahabatmu?" Sang anak menjawab, "Allah telah menjagaku dari makar mereka." Kemudian ia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali bila engkau mau menuruti permintaanku." Sang raja menjawab, "Apakah itu?" Sang anak melanjutkan, "Kumpulkanlah seluruh manusia pada satu tempat, kemudian saliblah aku di sebuah pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku, letakkan anak panah itu di busurnya. Kemudian katakanlah, Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Rabbnya anak ini. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut. Dengan begitu engkau bisa membunuhku." Maka sang raja pun mengumpulkan manusia pada suatu padang yang luas. Dia menyalib anak tersebut pada sebuah batang kurma, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panahnya dan diletakkan di sebuah busur, kemudian mengatakan, "Bismillah Rabbin Ghulam," dengan menyebut nama Allah, Rabb anak ini. Kemudian panah itu dilepaskan, maka anak panah itu melesat, tepat mengenai pelipis sang anak. Setelah itu ia meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal. Maka manusia seluruhnya mengucapkan, "Amanna bi Rabbil Ghulam," kami beriman kepada Allah Rabbnya anak tersebut. Maka dikatakan kepada sang raja, "Wahai sang raja, tahukah engkau perkara yang selama ini kau khawatirkan telah terjadi? Sungguh manusia seluruhnya telah beriman." Maka sang raja memerintahkan untuk membuat sebuah parit di dekat pintu jalan dan membuat lubang panjang. Lalu dinyalakanlah api, kemudian ia berorasi,
Barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam parit tersebut. Atau sehingga dikatakan, lemparkanlah. Maka mereka pun melemparkan seluruhnya, sampai datang seorang wanita bersama bayinya. Ia seorang wanita bersama bayinya. Ia berputus asa, berdiri lemas tanpa daya menghadap jurang parit yang tengah berkobar api. Tiba-tiba sang bayi berucap, "Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran." Hadits syahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhd bab Qisyashatu Ashabil Ukhdud Was-Sahir War-Rahib Wal-Ghulam 3005. Selanjutnya, 3 peristiwa parit yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Menurut Ibnu Abu Hatim, tragedi parit tak hanya terjadi di Yaman. Sebagaimana dikutip Ibnu Katsir, peristiwa ini Yaman hanya salah satu saja. Peristiwa itu terjadi di masa Tuba. Peristiwa sejenis menurut Ibnu Abu Hatim juga terjadi di Konstantinopel, yakni di masa Kaisar Konstantinopel, yaitu ketika kaum Nasrani dipaksa untuk berpaling dari kiblat mereka, yaitu agama Al-Masih dan ajaran Tauhid. Maka Kaisar membuat dapur besar, lalu orang-orang Nasrani yang berpegangan kepada agama Al-Masih dan ajaran Tauhid dilemparkan ke dalamnya yang dipenuhi dengan api yang bergejolak. Kejadian serupa juga terjadi di negeri Irak, yakni di negeri Babilonia yang rajanya bernama Bukhtanasar. Dia membuat patung dan memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk bersujud menyembah patung itu. Tetapi Nabi Daniel dan kedua sahabatnya yang bernama Ezria dan Mishael menolak. Maka dibuatkan bagi mereka tungku api yang besar, lalu dilemparkan ke dalam tungku itu kayu bakar dan api sehingga apinya besar sekali. Kemudian kedua sahabat Daniel dilemparkan ke dalam tungku api itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tungku api itu terasa sejuk oleh keduanya dan menjadi keselamatan. Allah menyelamatkan keduanya, dan sebaliknya orang-orang yang tadinya berbuat aniaya terhadap Daniel dimasukkan ke dalam tungku api itu. Mereka terdiri dari 9 golongan yang semuanya mati terbakar oleh api. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Asbat telah meriwayatkan dari As-Saddi sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit." Quran Surat Al-Buruj ayat 4. Bahwa parit itu di masa lalu ada 3, yaitu di Irak, di Syam, dan di Yaman. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, tulis Ibnu Katsir. Sedangkan Muqatil meriwayatkan bahwa peristiwa parit juga ada 3, yaitu di Najran di negeri Yaman, yang lainnya di negeri Syam, dan yang terakhir di Persia. Mereka dibakar dengan api dalam parit-parit tersebut. Pelakunya yang di negeri Syam adalah Antonius dan orang-orang Romawi, dan yang di negeri Persia adalah Bukhtanasar. Sedangkan yang di negeri Arab, yaitu negeri Yaman, adalah Yusuf alias Dunwas. Adapun mengenai yang terjadi di negeri Persia dan negeri Syam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran, dan hanya menyebutkan apa yang terjadi di Najran saja. Ibnu Abu Hatim mengatakan mereka adalah suatu kaum yang ada di masa fatrah. Ketika mereka melihat fitnah dan kejahatan yang melanda manusia di masa mereka, yang membuat mereka menjadi bergolong-golongan, dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya sendiri, maka mereka memisahkan diri ke sebuah kampung. Lalu mereka di dalam kampung itu menegakkan ibadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Demikianlah yang mereka lakukan selama beberapa waktu, hingga perihal mereka terdengar oleh seorang raja yang angkara murka dan sewenang-wenang. Maka terjadilah peristiwa yang menimpa mereka, yang bermula raja memanggil mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala-berhala yang disembah oleh raja dan orang-orangnya. Orang-orang yang beriman itu menolak dan mengatakan, "Kami tidak mau menyembah selain hanya kepada Allah semesta, tiada sekutu baginya." Raja berkata kepada mereka, "Jika kamu tidak mau menyembah sembahan-sembahan ini yang kami puja-puja, maka sesungguhnya aku akan membunuh kamu semuanya." Mereka tetap menolak kehendak rajanya.
Maka raja itu membuat parit-parit yang di dalamnya dinyalakan api. Kemudian si raja berkata kepada para prajuritnya, "Perintahkanlah mereka supaya berdiri di pinggir parit itu dan suruhlah mereka memilih antara masuk ke dalam parit itu atau mau menyembah berhala-berhala kita." Orang-orang yang beriman itu menjawab, "Parit ini lebih kami sukai daripada menuruti kehendakmu." Sedangkan di antara mereka terdapat kaum wanita dan anak-anak, maka anak-anak mereka merasa takut dengan api itu. Lalu orang-orang tua mereka berkata kepada mereka, "Hai anak-anakku, tiada api lagi sesudah hari ini." Maka mereka memasukkan dirinya ke dalam parit itu yang penuh dengan api, dan arwah mereka telah dicabut sebelum tubuh mereka tersentuh oleh panasnya api.